Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini, dengan cara like, comment and subscribe. Episode pun dimulai. Saat itu Data melompat dari atas pohon untuk menyelamatkan Naku. Anak buah Ana saat itu mendengar suara kesakitan Data. Mereka mulai mencarinya akan tetapi tidak bisa melihat Data. Karena saat itu Data bersembunyi di belakang pohon. Mereka kemudian melanjutkan pencariannya. Setelah para preman itu pergi, Data kemudian menghampiri Naku. Naku. Ia membelikan tubuh Naku dan kemudian menatapnya. Duta kembali sadar dari lamunannya. Dia kemudian membawa Naku ke pelukannya dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Lalu dia menepuk wajah Naku dan Naku pun terbangun, dan dia melihat Data. Naku saat itu memastikan bahwa Data baik-baik saja. Kemudian dia berbaring kembali sedikit rileks, sementara saat itu Data sendiri terus menatapnya. Naku kemudian mencoba bangkit akan tetapi dia merasa sakit. Data pun meletakkan tangannya di belakang kepala Naku dan kemudian membantunya. Saat itu Naku melihat anak buah Ana dan dia akan berteriak akan tetapi Data segera menutup mulutnya dengan tangannya. Data kemudian memberikan isyarat kepada Naku agar tidak berteriak. Data lalu mulai mengintip ke arah anak buah Ana yang terus berkeliaran di sekitar tempat persembunyian mereka. Mata Data saat itu terus tertuju pada anak buah Ana, sementara Naku memegang dan memeluk Data. Data kemudian meletakkan tangannya di bahu Naku untuk menenangkannya. Sementara itu di rumah terlihat Sahib yang sangat mengkhawatirkan Data. Kisor mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan bahwa Data pasti akan baik-baik saja. Dan di saat yang bersamaan terlihat Badi dan Setji yang merasa sangat ketakutan. Mereka kemudian masuk ke rumah Data. Kala saat itu melihat mereka dan meminta kepada mereka untuk berhenti di sana. Sementara di hutan terlihat Naku dan Data yang mencoba keluar dari tempat persembunyian mereka, dan di saat Naku akan berdiri pakaiannya menyangkut di batang pohon dan robek. Bagian tubuh Naku yang tidak terkena bubuk hitam saat itu terlihat. Naku pun merasa tegang karena mungkin saja Data akan melihat warna kulit Naku yang sebenarnya. Naku pun dengan segera menutup dengan kain drupatanya. Setelah itu Data pun memberikan tanda kepada Naku untuk mengikutinya. Di rumah terlihat Kala yang sedang memulai akting bodohnya. Kala menghampiri Badi dan Setji. Dia terus bertanya di mana Data berada. Sementara saat itu Badi teringat akan ucapan Bajirao dan dia tidak bisa mengatakan apapun, dia hanya bisa menangis. Kala dan semua orang pun terlihat menjadi sangat cemas. Sahib terus bertanya kepada Badi di mana Data, dan Badi pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka semua. Sontak saja Sahib dan yang lainnya pun sangat terkejut mendengar cerita dari Badi. Sahib terus meneteskan air matanya. Sementara, di hutan Naku dan Data berjalan menyusuri hutan. Data saat itu berjalan di depan Naku. Naku merasa kedinginan dan Data melihat itu Naku masih merasa kedinginan. Data kembali menatapnya. Kali ini Naku mengangkat wajahnya. Data akhirnya berhenti berjalan lalu dia melepaskan jaketnya dan memakaikannya kepada Naku. Naku melihat tangan Data yang berdarah. Dia menatap Data dengan sangat sedih. Data juga saat itu menatapnya. Naku meneteskan air matanya, lalu dia mengambil dupata untuk membungkus luka Data tetapi saat itu dengan cepat Data menarik tangannya dan berjalan pergi. Naku pun terlihat sangat sedih. Dia kemudian melepaskan jaketnya dan mengembalikannya kepada Data dalam kemarahan. Naku kemudian berjalan melewatinya dan dia berdiri jauh dari Data. Data awalnya kaget lalu kemudian dia mendekati Naku.
Data kemudian menarik kain dari tangan Naku lalu dia berjalan pergi. Data mulai mengikatkannya di sekitar luka tangannya. Naku melihat itu dan kemudian dia berjalan menghampiri Data. Dia mencoba membantu Data akan tetapi Data menolak. Naku pun saat itu bersikeras tetapi tetap saja Data menolaknya. Naku tetap saja bersikeras dan akhirnya Data mulai mengikatkan kainnya pada luka Data. Saat itu Data terus menatapnya dan setelah itu Data pun memberikan jaketnya kepada Naku. Data mulai berjalan pergi. Naku pun terus mengikutinya dan dia menabraknya. Di lain tempat Sahib saat itu terus menangis. Badi kemudian berkata yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan Data dan Naku. Kemudian Kala menjawab semua itu karena Naku, dan Data mendapat masalah seperti ini. Badi mengatakan Data saat itu sudah meminta Naku untuk turun tetapi Jaku bersikeras untuk tidak melakukannya karena dia ingin menyelamatkan Data. Kala menjawab tetapi tetap saja Data memiliki masalah itu semua karena putrimu. Bahkan sekarang pun dia ingin menjatuhkan Data dan dia ingin melihat bagaimana dia mendarat dalam masalah. Sementara itu di hutan Naku melihat sungai dan dia merasa sangat haus, dan dia mencoba untuk mendapatkan air akan tetapi dia tidak bisa mencapai air itu. Data memperhatikannya lalu dia membuat tempat air dari daun dan Data memberi air pada Naku. Ketika Naku meminum air itu tak sengaja air itu menetes di kakinya sehingga warna kakinya pun memudar. Untung saja saat itu Data tidak melihatnya. Data kemudian berkata kepada Naku untuk cepat bergerak karena malam akan semakin dekat. Kini Kala mendapatkan telepon dari Baji yang berkata kalau dia dan anak buahnya mengikuti jejak kaki Nakusa dan Data dan mereka akan segera menemukan Data. Kala pun berkata kepada Sahib kalau Data selamat. Dia juga bahkan memberitahu Badi kalau anak perempuannya juga aman. Kini semua orang pun terlihat lega. Data dan Naku berjalan di hutan. Data berada di depan Naku. Naku saat itu melihat kakinya dan kemudian dengan cepat menurunkan kakinya di lumpur agar warna aslinya tidak terlihat. Naku kemudian berdiri dan dia sangat terkejut karena saat itu anak buah Ana sudah berada di sekitarnya. Naku terlihat sangat ketakutan dan dia hanya bisa terdiam. Anak buah Ana bertanya kepada Naku di mana Data. Naku berkata kepada mereka kalau dia tidak mengetahuinya. Mereka kemudian berteriak kepada Data untuk keluar atau kalau tidak mereka akan membunuh Naku. Dan beberapa saat kemudian Data keluar dan setelah menghitung peluru yang ada di senjatanya Data pun berhasil membunuh mereka semua. Satu orang yang ditembak Data jatuh kepada Naku. Naku pun saat itu berteriak dengan sangat keras. Data menyingkirkan jasad itu dari tubuh Naku. Karena takut, Naku pun saat itu memeluk Data, tetapi kemudian Data dengan cepat mendorong Naku untuk pergi dan menyuruhnya untuk sadar bahwa saat ini anak buah Ana yang meninggal. Dan bukan Ana. Mereka harus segera keluar dari tempat ini sebelum lebih banyak lagi anak buah Ana yang datang. Data kemudian berjalan pergi. Naku pun saat itu hanya bisa menangis sambil mengikutinya. Nah, makin seru bukan? Oke, cukup sekian dulu episode kali ini. Mimin mohon pamit undur diri. Nantikan episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.